Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchas Channel. Di video kali ini, saya akan bahas predator yang sangat menarik yang dimainkan antara Mikhail Tal melawan Andrzej Moses. Permainan ini terjadi pada bulan Mei 1973. Dan baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Mikhail Tal sebagai putih dan Andrzej memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E6, lalu pion D4 dan pion ke D5. Sebuah pembukaan Scandinavian defense. Pion dibiarkan saja dengan kuda ke D2. Ternyata juga sama, kuda ke F6. Jika udah seperti ini tentu pion maju ke E5 menyerang kuda. Dan sekarang kuda dimundurkan ke D7. Tapi ini langsung disambung dengan gajah ke D3. Nah, sekarang kita mulai membuat penawaran lagi dengan pion ke C5. Namun itu juga dilindungi saja dengan pion ke C3. Ya, tekanan terus ditambah dengan kuda ke C6 yang malah membuat Mikhail Tal bisa mengembangkan kuda sekaligus menambah penjaga pion. Saatnya menteri dibawa ke B6 terus menambah penyerang pion sekaligus menekan pion B2 jika gajah pergi. Namun Tal terus melindunginya dengan kuda balik ke F3. Lalu akhirnya di sini pion mau makan pion. Ya, tentu dimakan balik dengan pion. Dan ini masih normal aja. Gajah ke F7 untuk mempersiapkan rokade pendek. Tapi Mikhail Tal melakukannya terlebih dahulu. Dan tentunya diikuti oleh Andrzej. Sekarang kita udah masuk pada middle game ya, dimana Tal langsung menawarkan pertukaran gajah ke G5 guys. Ini cukup berani ya, karena gajah juga meninggalkan pion di B2. Nah, dalam posisi seperti ini, semua pecatur pasti punya satu pertanyaan. Apakah pion B2 ini adalah pion beracun? Mari kita lihat saja karena Andrzej juga tergoda dan memakan pion. Ya, ternyata ini memang sebuah jebakan. Tapi cara mengaktifkannya juga butuh keberanian kawan-kawan. Karena di sini Mikhail Tal langsung korban gajah untuk pion H7 skak. Lah, mungkin kalian juga nggak asing dengan posisi ini. Tapi jangan salah ya, peta G5 udah ada gajah. Jadi ini nggak semudah jika raja makan gajah, kuda nanti bisa ke G5. Nggak semudah itu. Tapi biar nggak penasaran, mari kita lihat bersama apa tujuan pengorbanan ini. Ya, misal saja raja mau makan gajah, maka menteri akan langsung ke D3 untuk skak. Dan ini nggak peduli mau raja mundur atau ditutup dengan pion. Kalian perhatikan saja gajah E7 ini. Dia juga mengcover peta K3 kan? Jadi tukar saja gajahnya sekarang karena sekaligus mengancam benteng. Dan jika kuda makan balik, benteng F akan ke B1. Ya, sekarang menteri udah benar-benar terjebak kawan-kawan. Kuncinya karena gajah tadi udah tereliminasi, jadi menteri nggak punya perlindungan ke A3. Ya, maupun jawaban hitam, jelas putih akan sangat diunggulkan dalam posisi ini. Dan kita kembali ke permainan. Nah, ternyata Andrzej juga tahu jebakan Mikhail Tal ini. Jadi raja memilih digeser ke H8. Namun tentu gajah juga tetap memakan gajah. Nah, sekarang kita udah tahu kan, ini polanya kurang lebih seperti tadi. Menteri akan ke D3 dan benteng F akan ke B1. Ya, tapi lah, setelah kuda memakan balik, ternyata malah benteng yang langsung digeser ke B1 menyerang menteri. Namun ini wajar saja karena tadi hitam udah tahu tentang jebakan dari Mikhail Tal ini. Dan baiklah, hanya ada 2 petak buat menteri dan dia memilih gerakan terbaiknya ke A3. Sayangnya itu terus dikejar dengan benteng ke B3. Tentunya menteri masih nggak mau makan pion tapi pergi ke A6. Nah, setelah menteri berhasil dipojokkan, sekarang kuda langsung naik ke F4 kawan-kawan. Lagi-lagi gajah masih dikorbankan. Tapi mengingat menteri udah nggak mungkin kejebak lagi, apakah pengorbanan ini masih bagus? Coba kita analisis yang terakhir ya. Jika raja memakan gajah,
maka kuda akan langsung naik ke G5 skak. Raja ke H6 atau H8 nggak mungkin, karena menteri bisa ke H5. Jadi raja harus mundur ke G8, namun tetap saja menteri ke H5. Jelas untuk ancaman skakmat ya. Sayangnya nggak ada gerakan yang bisa mengantisipasi ini, jadi tinggal gerakan pasrah aja. Dan hati-hati ya, bukan menteri ke H7, nanti kuda bisa menutup skak. Jadi menteri makan pion F7 dulu skak, dan setelah raja ke H8, saatnya benteng masuk dan langsung skakmat. Nah, ini malah jadi lebih parah kan? Menteri memang berhasil selamat, tapi game udah berakhir. Ini sangat ironis ya. Dan oke, kita kembali ke permainan. Baiklah, jadi di sini pion memilih maju ke G6 karena pion ini juga mengcover petak H5 untuk menteri. Namun rencana tal tadi baru dilanjutkan dengan kuda naik ke G5, terus menambah penyerang sekaligus melindungi gajah. Hitam juga nggak mau tinggal diam kan? Raja naik ke G7, mungkin untuk membawa benteng ke H8 ya. Sayangnya begitu banyak penyerang di pihak putih, jadi tal simpel saja mengorbankan kuda ke H5 skak. Wow, perlu diketahui jika kuda nggak dimakan itu akan sangat berbahaya, karena kuda bisa naik ke F6 dan pion akan menjaga jalan raja untuk keluar. Jadi setelah pion menerima pengorbanan, ya jelas menteri makan balik. Dan ini menjadi serangan kombinasi yang sangat berbahaya. Tapi lihatlah juga menteri ini, dia seperti nggak berguna karena semua serangan dari sisi kanan, tapi dia malah di sisi kiri. Untuk itu dia berniat diaktifkan lagi dan baru memakan pion sekaligus mengancam benteng. Sayang, itu udah sangat-sangat terlambat karena kebrutalan Mikhail Tal nggak sampai di sini. Bukannya menyelamatkan benteng, dia justru korban kuda lagi ke E6 skak. Dan ini jelas mau nggak mau pion juga harus makan kuda. Dan ternyata kuda tadi memang hanya untuk dibuang saja, karena benteng sekarang bisa masuk ke H3 untuk tempo skak. Ya, sebenarnya ini skakmat udah nggak terhentikan lagi kawan-kawan. Tapi Andrik masih menghargai dengan menutup skak. Jelas itu dimakan lagi dengan menteri skak yang memaksa raja ke H8. Lalu jelas berakhir dengan menteri G7 skakmat. Wow, sebuah partai yang sangat keren guys. Dari video ini kita bisa belajar jika pion beracun di B2 bukan hanya untuk menjebak menteri, tapi bisa juga untuk mengeluarkannya dari penjagaan raja sehingga dia semakin gak berguna di sisi kiri. Dan saat itu terjadi, baru gempuran dilakukan lewat sisi kanan. Ya, dalam dunia percaturan, semua hal yang dilakukan menteri ini tadi adalah offset. Karena dia berada di luar jangkauan, sehingga dia meninggalkan papan tempat pertarungan itu terjadi. Ya, tapi di samping itu memang ide Mikhail Tal juga sangat keren sih. Jika dia ragu-ragu mengorbankan perwira, mungkin posisi ini juga nggak akan pernah terjadi. Ya, dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan dari salah kata, saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.